2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Tetap semangat, biarlah dengan hati yang diliputi dengan sukacita kita boleh menyambut berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita pada hari ini, dan ya, kita didorong untuk hidup terus menjadi berkat bagi orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam budaya kita tidak baik orang terlihat bermuram durja. Tidak baik orang terlihat murung. Tidak baik orang terlihat hidupnya tidak baik-baik saja. Kita senang melihat orang lain senang. Kita tersenyum melihat orang lain tersenyum. Kita tertawa ketika melihat orang lain tertawa. Artinya, sebisa mungkin duka cita, perasaan kehilangan, sedih, merana, jangan dibicarakan deh. Itu tabu. Kalau memang pada momen-momen tertentu seperti ya kehilangan orang yang dikasihi, atau mengalami musibah, atau mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyesakkan dada, ya bolehlah ngomong tentang kesedihan. Tapi dalam hidup sehari-hari, lebih baik enggak lah. Itu sebabnya kemudian kita juga mengenal lagu yang sejak sekolah minggu kita nyanyikan. Senyum dan bermuka gembira, ya. Kita mau supaya orang tersenyum, bermuka gembira. Kita katakan sebab itu yang Tuhan kehendaki. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun memang Tuhan menghendaki agar semua manusia mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, tetapi bukan berarti kemudian dengan menjentikkan jari begitu saja semua orang akan terbebas dari masalah. Semua orang akan terbebas dari perasaan duka cita. Tidak. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa ada duka cita, perasaan kehilangan yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu berarti tidak semua perasaan duka cita itu perlu dibuang. Tidak semua perasaan duka cita itu perlu dijauhi. Duka cita yang membawa pada pertobatan adalah satu bentuk
duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kalau kamu berduka cita, hendaknya perasaan duka cita yang ada dalam hatimu karena engkau mau hidup di dalam pertobatan, bukan karena hal-hal duniawi, bukan karena kehilangan materi, bukan karena pengaruh apa-apa yang ada di sekitar, tetapi justru yang keluar dari relung hati yang terdalam karena menyadari bahwa hidupmu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan engkau memiliki kerinduan supaya hidupmu menjadi hidup yang sesuai seperti yang Allah kehendaki. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah bentuk duka cita atau jenis duka cita seperti ini ada di dalam hati kita hari demi hari? Sejak kecil saya belajar untuk membuka hati dan membuka kehidupan, melihat dan menilik, mengintrospeksi diri tiap-tiap hari. Sejak kecil saya diingatkan, bangun pagi-pagi, minta supaya Tuhan memimpin hidup kita. Sebelum tidur, eling-elingo, ingat-ingatlah, apakah hari ini melakukan dosa? Apakah hari ini melakukan pelanggaran? Apakah hari ini melakukan tindakan-tindakan yang mendukacitakan hati Tuhan? Kalau ada, segeralah minta ampun. Kalau ada, segeralah memohon supaya Allah membersihkan dosa dan pelanggaran dalam hati. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan kebiasaan seperti itu, saya bertumbuh menjadi seorang yang sensitif terhadap apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya. Tidak jarang dari percakapan orang yang sepintas lalu saya dengar, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Sepintas lalu dari apa yang saya baca di media sosial, saya bertanya, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Dan ibu bapak saudara yang terkasih, hal yang sama sebenarnya bisa juga ibu bapak saudara lakukan sebagai sebuah kebiasaan di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Bangun pagi-pagi, tanya kepada Tuhan, apakah betul ini kehendak-Mu ya Tuhan? Dan sepanjang hari mencoba mendengar apa yang Tuhan beritakan, Tuhan katakan, Tuhan omongkan melalui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sehari-hari. Dan malam hari kita introspeksi. Sebelum tidur kita menilik hati kita. Adakah aku telah melakukan dosa di hadapan Tuhan? Malam hari itulah kesempatan bagi kita
untuk mengalami duka cita yang sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita mendapati ternyata ada dosa dan ternyata ada pelanggaran selama hidup kita pada hari itu. Tapi ada tapinya. Kalau enggak ada, ya jangan mengada-ada. Kalau memang hari itu hidup saudara bersih, baik-baik saja, ya sudah. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk tuntunan tangan Allah yang memampukan Anda menjalani hidup sebagai orang yang benar. Ibu bapak saudara yang terkasih, mari kita membuka hati dan hidup kita. Kita mau menilik kehidupan kita. Kita mau memiliki kualitas kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah, sebab kita adalah umat-Nya. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, seringkali kami tidak menjadi peka terhadap kehendak Tuhan, sehingga ketika kami menjalani kehidupan di dunia ini, dalam keseharian kami melakukannya, kami menjalaninya seturut dengan apa yang kami pikirkan, apa yang kami mau. Padahal Engkau memanggil kami agar kami menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan pimpinan tangan Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, ajar kepada kami untuk memiliki hati yang terbuka, hati yang peka terhadap kehendak Allah, dan biarlah kami pun menjadi peka manakala terdapat dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk mengalami duka cita yang membawa kepada pertobatan, sebab duka cita seperti itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat hidup menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.